Halo teman-teman, kali ini saya akan share tata cara penagihan debitur yang baik dan benar menurut peraturan OJK. Ini langsung saya bahas pasalnya teman, jadi tidak mengada-ngada atau omong kosong. Jadi simak video ini sampai habis ya. Nah, OJK telah mengeluarkan peraturan nomor 10 POJK 5/2022 yang mengatur tentang peminjaman dan khususnya tentang penagihan debt collector. Nah, ini bertujuan untuk melindungi konsumen dari praktek penagihan yang tidak etis dan melanggar hukum. Ada poin-poin penting yang harus teman-teman tahu jika ingin tahu peraturan OJK. Maka dari itu simak sampai habis ya. Yang pertama adalah waktu dan frekuensi penagihan. Pihak pinjaman online tidak boleh menagih di luar jam kerja. Nah, jam kerjanya itu jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Jadi jika debitur menagih jam 6 pagi atau jam 9 malam itu menyalahi aturan OJK. Teman-teman bisa langsung usir saja dari rumah karena itu sudah melanggar peraturan dari OJK. Itu poin pertama yang teman harus teman-teman pahami. Terus yang kedua untuk tata cara penagihan. Nah, ini bisa lewat telepon, bisa lewat WA, bisa lewat SMS, bisa juga lewat datang ke rumah teman-teman langsung. Nah, ini ada tata caranya. Yang pertama, tidak boleh melakukan ancaman, intimidasi, kekerasan baik fisik maupun verbal. Nah, ini buat teman-teman yang sudah dilanggar, misalnya teman-teman diancam atau diintimidasi oleh debt collector, teman-teman bisa adukan saja ke pihak pinjaman online terkait. Maka pihak pinjaman online terkait akan menghukum debt collector, atau teman-teman bisa langsung ke polisi saja biar cepat prosesnya agar debt collector ini bisa dipidanakan ya teman, karena ini sudah melanggar peraturan OJK. Terus debt collector tidak boleh menjelekkan nama baik debitur baik secara langsung maupun tidak langsung. Jika nama teman-teman dijelekkan oleh debt collector, maka teman-teman bisa langsung adukan ini ke pihak pinjaman online atau polisi karena ini sudah mencemarkan nama baik teman-teman. Jadi teman-teman bisa adukan saja agar debt collector kapok, agar debt collector tidak bisa semena-mena kepada teman-teman. Terus yang selanjutnya, pihak debt collector tidak boleh menagih kontak darurat. Nah, ini sangat penting sekali karena banyak sekali kasus kontak darurat itu bisa ditelepon, diancam, suruh bayar, padahal kontak darurat itu cuma kontak yang kita cantumkan waktu kita tidak aktif nomornya. Jadi dihubungi pada saat kita tidak aktif nomornya, tidak untuk ditagih. Itu salah besar. Teman-teman bisa langsung ajukan ke pihak pinjaman online kalau debt collector menagih dengan cara seperti ini. Terus yang selanjutnya, pihak debt collector tidak boleh menagih di tempat umum atau tempat yang tidak pantas. Nah, ini bisa menjadi solusi jika teman-teman tidak ingin ditagih di tempat umum ya, karena ini melanggar peraturan OJK. Itu poin yang tentang tata cara penagihan. Terus kita beralih ke etika penagihan. Nah, etika penagihan ini harus yang baik, menjunjung tinggi martabat manusia. Penagihan juga harus dengan sopan dan menghormati privasi debitur. Jadi tidak boleh menjelek-jelekan kita, misalnya di WA kita menjelek-jelekan kita karena kita nggak bayar tagihan. Kita nggak bayar tagihan itu karena kita sudah mentok, nggak punya uang ya teman, jadi terpaksa. Jadi tidak karena kita tidak punya uang jadi kita nggak bayar, seperti itu. Terus yang poin selanjutnya, tanggung jawab penyelenggara. Nah, penyelenggara pinjol bertanggung jawab atas semua proses penagihan termasuk tenaga penagih yang bekerja untuknya. Jadi pinjol ini aslinya membayar orang untuk menagih kita. Jadi orang itu adalah pihak ketiga, bukan dari pihak pinjol sendiri. Itu ada aturannya. Jadi tidak boleh semena-mena, tidak boleh menagih secara kasar dan lain-lain. Dan jika sampai debt collector itu menagih dengan kasar, itu ada pidananya, ada undang-undang penagihannya, dan ada sanksi bisa sampai 100 miliar rupiah ya. Jika debt collector menagih secara kasar, itu kita bisa melakukan pembelaan karena kita tidak punya uang sepeser pun ya teman. Jadi teman-teman harus pahami ini. Terus aturan OJK tentang penagihan ini berupaya untuk melindungi konsumen dari penagihan yang tidak etis dan melanggar hukum. Jika teman-teman memang mentok nggak punya uang, teman-teman galbay nggak apa-apa, tapi kalau debt collector datang teman-teman bisa cuekin saja atau teman-teman bilang saja jujur saya nggak punya uang, seperti itu. Nanti akan aman ya teman, karena debt collector juga mikir uang orang ini memang nggak punya uang, jadi kalau percuma saya datang terus tiap hari karena tidak punya uang, tidak bisa membayar, seperti itu.
Atau jika teman-teman pakai cara yang ekstrim, teman-teman tidak ke rumah dulu selama 3 bulan, itu bisa teman-teman lakukan agar teman-teman terhindar dari yang namanya debt collector menagih ke rumah teman-teman. Nah, jika umpamanya debt collector itu berkata kasar, ancam atau yang lainnya, teman-teman bisa adukan saja ke polisi dan nggak usah dibayar pinjamannya. Debt collector akan kapok ya teman. Nah, jika teman-teman ada pengalaman seputar penagihan debt collector yang kasar atau yang lainnya, atau seputar pinjaman online, teman-teman bisa komen di bawah ya teman, nanti kita akan bahas sama-sama solusinya bagaimana. Nah, itu saja dari saya, semoga bermanfaat, tetap semangat untuk kehidupan yang lebih baik.